Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Marisa Murdiana dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal dengan nomor pokok mahasiswa 43236021. Tujuan saya membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kasus whistleblowing terbesar di Silicon Valley, yaitu kasus Franz Haugen melawan Meta atau Facebook dengan judul Pengungkapan Manipulasi Algoritma Demi Profit versus Dampak Sosial dan Mental Remaja. Sebelum masuk ke kasus, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian whistleblowing. Apa itu whistleblowing? Whistleblowing adalah tindakan seseorang dalam mengungkapkan pelanggaran, penyalahgunaan, atau tindakan tidak etis yang terjadi di dalam suatu organisasi kepada publik atau pihak berwenang. Orang yang melakukan tindakan tersebut disebut whistleblower. Tujuan whistleblowing ini adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mencegah dampak yang lebih besar akibat tindakan yang disembunyikan oleh perusahaan atau organisasi. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Kasus ini bermula pada September 2021 ketika seorang mantan manajer produk dari tim Civic Misinformation Facebook bernama Franz Haugen bertindak sebagai whistleblower. Secara diam-diam, Haugen menyalin ribuan dokumen internal perusahaan sebelum dirinya mengundurkan diri dari Facebook. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa pihak perusahaan sebenarnya mengetahui dampak negatif algoritma Instagram dan Facebook terhadap kesehatan mental remaja serta meningkatkan polarisasi sosial. Namun, perusahaan dinilai tetap mempertahankan sistem algoritma tersebut karena dianggap mampu meningkatkan engagement, penggunaan, dan keuntungan perusahaan. Kasus ini kemudian menjadi perhatian dunia karena menyangkut etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, dan keselamatan pengguna media sosial. Fakta yang terbongkar oleh Franz Haugen. Beberapa fakta penting berhasil diungkapkan oleh Franz Haugen melalui dokumen internal Meta Research. Pertama, riset internal menemukan bahwa Instagram memperburuk body image pada 1 dari 3 remaja perempuan. Selain itu, penggunaan sosial media secara berlebihan meningkatkan risiko depresiasi, kecemasan, dan gangguan makan pada remaja. Kedua, algoritma Facebook lebih memprioritaskan konten dengan engagement tinggi seperti klik, like, dan share. Akibatnya, konten sensasional, provokatif, dan penuh kebencian lebih mudah tersebar sehingga meningkatkan polarisasi politik dan konflik sosial. Ketiga, Facebook juga dituduh kurang serius dalam memoderasi konten berbahaya di luar Amerika Serikat, termasuk negara seperti Myanmar, Ethiopia, yang mengalami penyebaran propaganda kebencian melalui platform tersebut. Fakta-fakta ini yang kemudian memicu kritik global terhadap Meta dan sistem algoritma media sosial. Kesaksian dan perlindungan hukum. Pada Oktober 2021, Franz Haugen memberikan kesaksian secara terbuka di depan Senat Amerika Serikat terhadap praktik algoritma Meta. Ia menyatakan bahwa perusahaan lebih mengutamakan profit dibanding keselamatan pengguna, terutama remaja. Selain itu, Haugen juga melaporkan Meta kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC atas dugaan penipuan publik dan investor. Sebagai whistleblower, Haugen mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Whistleblower di Amerika Serikat, sehingga identitas dan dokumen yang ia miliki mendapatkan perlindungan hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap whistleblower sangat penting agar seseorang berani mengungkapkan kebenaran tanpa takut mendapat ancaman dari perusahaan besar. Berikutnya adalah tahapan penyelesaian dan dampak nyata. Setelah kasus ini menjadi sorotan dunia, Meta melakukan berbagai perubahan dan langkah penyelesaian. Salah satunya adalah melakukan rebranding dari Facebook menjadi Meta Platform sebagai perubahan identitas perusahaan.
Meta juga mulai meningkatkan transparansi dan memperbaiki sistem moderasi konten demi keamanan pengguna. Selain itu, perusahaan membayar sanksi penyelesaian sebesar $725 Amerika Serikat terkait kasus privasi data. Di tingkat global, Uni Eropa juga memperketat regulasi digital melalui Undang-Undang Layanan Digital atau Digital Service Action untuk mengawasi algoritma media sosial. Dampak lainnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dunia mengenai bahaya media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Dalam kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan Frans Haugen membuktikan pentingnya whistleblower dalam mengungkapkan praktik tidak etis di dalam perusahaan besar. Dokumen internal yang dibocorkan menunjukkan bahwa data perusahaan seringkali berbeda dengan pernyataan publik yang disampaikan kepada masyarakat. Kasus ini juga memberikan dampak nyata berupa perubahan kebijakan, peningkatan regulasi global, serta meningkatnya perhatian terhadap kesehatan mental pengguna media sosial. Selain itu, kasus ini juga menjadi contoh bahwa perusahaan teknologi tidak hanya bertanggung jawab mencari keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kasus ini. Pertama, perusahaan teknologi memprioritaskan keamanan pengguna dan kesehatan mental remaja atas keuntungan finansial semata. Kedua, regulasi global sangat diperlukan untuk mengawasi penggunaan algoritma media sosial agar tidak merugikan masyarakat. Ketiga, perlindungan terhadap whistleblower harus diperkuat agar lebih banyak orang berani melaporkan tindakan tidak etis di lingkungan kerja. Dan yang terakhir, masyarakat terutama remaja perlu memiliki kesadaran dan literasi digital yang baik agar dapat menggunakan media sosial secara sehat dan bijak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kasus whistleblowing Frans Haugen dengan Meta. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.